Sudah 19 tahun berlalu, tapi lumpur Lapindo masih terus menyembur. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata lumpur panas ini menyimpan sesuatu yang sangat langka, yang bernilai triliunan rupiah, yang kini menjadi rebutan dunia. Apakah bencana terbesar di Indonesia ini akan berubah menjadi sebuah berkah, atau justru membuka luka baru bagi bangsa kita? Jangan lewatkan kisah lengkapnya hanya di videonya Jejak Tanah Air. Klik like, tinggalkan komentarmu, dan jangan lupa untuk subscribe, serta tekan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan kisah nyata paling mengguncang dari negeri kita. Selamat datang di videonya Jejak Tanah Air. Kembali kita menyusuri waktu, menyimak kisah Indonesia. Sahabat semuanya, ada luka panjang yang belum benar-benar sembuh di sebuah sudut Jawa Timur, yaitu tragedi lumpur Lapindo yang dimulai sejak tanggal 29 Mei tahun 2006. Nyaris 2 dekade berlalu, semburannya masih ada dan korban masih menanti keadilan. Awalnya pengeboran gas oleh PT Lapindo Brantas berjalan dengan normal. Namun tiba-tiba lumpur panas menyembur setinggi 40 meter, hanya berjarak 150 meter dari lokasi pengeboran. Dalam hitungan hari, semburan baru bermunculan di berbagai desa. Ribuan rumah tenggelam, sawah musnah, puluhan ribu orang diungsikan. Sejak itu Lapindo tidak lagi hanya nama sebuah perusahaan, tapi juga simbol bencana industri terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Kontroversi penyebab, ganti rugi, hingga tanggung jawab masih terus diperdebatkan hingga kini. Namun sejarah sering menyimpan ironi. Ini dari kubangan lumpur yang sama lahir kabar yang mengejutkan. Penelitian Badan Geologi Kementerian SDM menemukan Lapindo ternyata menyimpan mineral strategis yang bernilai ribuan triliun rupiah. Mineral ini dikenal sebagai logam tanah jarang, sebagai kunci teknologi modern. Dari baterai kendaraan listrik, satelit, panel surya, hingga sistem pertahanan militer. Dunia saat ini sedang berpacu berlomba-lomba mencari sumber baru, karena 70% pasokannya dikuasai negara Tiongkok. Dan kini Lapindo seketika masuk dalam peta geopolitik global. Bagi Indonesia, ini adalah peluang sekaligus ujian besar. Peluang untuk tampil sebagai kekuatan baru dunia, namun juga sebuah ujian. Apakah kita mampu mengelola kekayaan ini dengan benar, atau justru mengulang kesalahan masa lalu? Lapindo kini bukan lagi sekedar kisah bencana yang menelan rumah dan juga sawah. Ia menjelma jadi simbol transisi dari luka menuju harapan, dari lumpur menuju cahaya. Namun di balik kubangan abu-abu ini tersimpan potensi baru, panas bumi, gas metana, hingga material tanah liat yang dilirik untuk bahan baku industri. Bahkan, sejumlah pihak asing pernah meneliti potensi energi panas bumi di kawasan ini, sebuah tanda bahwa dunia pun melihat ada peluang di balik tragedi ini. Tapi semua ini bukan tanpa risiko. Masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kita mengelola kekayaan ini. Apakah benar-benar untuk kemaslahatan rakyat atau hanya menguntungkan segelintir pihak? Lapindo adalah cermin bagi kita semua. Apakah kita belajar dari masa lalu atau mengulang kembali? Karena di balik setiap proyek besar ada tanggung jawab sosial, lingkungan, dan juga sejarah. Dari lumpur Lapindo kita bisa belajar. Bencana bukanlah akhir, tapi bisa jadi awal babak baru bila dikelola dengan bijak dan juga transparan. Inilah jejak panjang Lapindo,
Dulu luka, kini harapan. Sebuah titik di peta Indonesia yang pernah jadi berita dunia. Ini jadi laboratorium alam tentang bagaimana bangsa ini bangkit. Di balik panasnya tanah ini, kita melihat potensi, energi, mineral, bahkan peluang riset berskala internasional. Beberapa negara di lembaga pernah melirik kawasan ini sebagai contoh pengelolaan panas bumi ekstrim dan juga recovery area pasca bencana. Ini bukan sekedar tanah yang terluka, tapi sumber pengetahuan dan juga energi masa depan. Pertanyaannya, mampukah kita menjadikan berkah atau justru mengulang kesalahan masa lalu? Karena inilah jejak tanah air, menyusuri waktu, menyelami kisah Indonesia, dari luka menjadi pelajaran, dari pelajaran menjadi kebijakan, dan juga dari kebijakan menjadi masa depan yang lebih tangguh. Mari kita terus belajar, berdiskusi, dan juga mengawal bersama, karena tanah ini adalah milik kita semuanya, bukan hanya hari ini, tapi untuk anak cucu kita kelak.